Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jandang Herga Oktabriono, asal kelas Komunikasi Internasional F dari kelasnya Pak Agus. Di sini saya akan melakukan podcast bersama salah satu supporter timnas Indonesia, dan juga teman saya juga yang bernama siapa Mas? Namanya Mas? Oke, nama saya Peter dari Suara Veda. Asalnya dari mana Mas? Asalnya Asal saya di Sidoarjo. kuliahnya di mana Mas? Kuliah kebetulan lagi di Brawijaya, Mas. Jurusan Oh, UB Malang, administrasi Malang. bisnis. Iya, Oh. Mas. Mas Beta ini supporter timnas ya? Iya, Mas. Bisa dibilang begitulah. Suka sepak bola dari kapan, Mas? Kalau saya suka sepak bola dari tahun 2010, Mas. Dari awal gara-gara main PS. Siapa Mas emang ininya klub favorit Mas Beta ini? Oh, klub favorit saya Chelsea, Mas. Kebetulan, Mas. Wah, Chelsea kemarin kalah ya Mas Beta ya. Iya, nggak apa-apa lah. Saya terima aja. Emang kalah kualitas lah, Mas. Sangat Maklum. mengecewakan gitu Mas, Chelsea. Nggak Kak, apa-apa, Mas. Yang penting cuma 1-0. nggak ada tendangannya gitu Mas ke City. Gimana tanggapannya ini? Ya, ya selain Lukaku lah, Mas. 90 menit ngapain aja nih di depan, Mas. Lukaku ngambek ini Mas. Kenapa Mas? Emang Kok bisa suka Chelsea ini Masnya? ya karena saya dulu main PS sukanya pakai Chelsea ya kebetulan. Kebetulan saya suka Drogba, Lampard. Jadi mulai dari situ saya suka sama Chelsea, Mas. Dulu itu milih PS-nya random apa kayak gimana, Mas? Ya karena saya kan kebetulan suka warna biru ya, Mas. Jadi saya dulu ngasal. Saya ngasal tim yang warna biru itu apa aja dari saya nemuin Chelsea pertama kali. Jadi langsung ikut seneng di real life-nya juga, Mas. Sangat random ya, Mas. Mas Beta ini orangnya. Iya, Mas. Pernah nonton ke stadion nggak, Mas? Oh, pernah, Nonton Mas. nonton sepak bola aja, Mas, bukan bukan nonton Chelsea-nya. Oh iya, Mas. Kalau nonton Chelsea saya nggak punya duit, Mas. Kalau Waduh, nonton sepak bola merendah ini Mas Beta, saya sudah merendah. pernah, Mas. Sudah pernah, Mas. Lawan siapa, Mas? Siapa? Kebetulan saya dulu pertama kali ke stadion nonton pertandingan Delta Sidoarjo ya, Mas. Kebetulan saya dari Sidoarjo juga. Umur berapa, Mas? Masnya waktu itu? Aduh, masih saya sih kurang tahu ya umur berapa, yang pasti masih SD. Saya masih ingat itu Delta masih di ESL, Mas. Masih di kasar tertinggi. Jadi Zamannya ini, saya Mas. ingat banget. Marcio Souza gitu-gitu apa? Yang Iya, siapa, benar Mas? sekali, Mas. Dari Marcio Oh. Souza sampai Sean Rooney. Waduh, Sean Rooney. Pemain yang sangat-sangat lincah dan juga bagus sekali Mas dari Delta Yoi, Sidoarjo Mas, ya. benar sekali. Gimana tanggapan Masnya dulu ngelihat melihat Delta Sidoarjo berlaga di ISL? Ya, karena saya dulu cuman anak kecil ya. Jadi saya cuman menikmati pertandingan aja, nggak sampai menganalisa permainan gimana gimana, Mas. Yang penting Deltras menang, dan kebetulan pas saya nonton Deltrasnya juga menang. Kalau Mas Beta sekarang melihat Deltras pada waktu itu gimana Mas? Bangga atau Eh, gimana? ya saya ikut seneng lah, Mas, tapi senangnya lebih ke gara-gara nonton ke stadion pertama kali, jadi bisa ngerasain atmosfernya secara langsung. Sama kebetulan saya dari Sidoarjo pasti juga tahu Deltras, dan Deltrasnya juga menang, jadi ikutan seneng lah meskipun Non saya nggak tahu-tahu banget ya dulu. gitu Mas. Nontonnya dulu di mana Mas? Di tribun apa di VVIP, VIP? Ya, saya di tribun biasa, Mas. Wah, sangat Masih, seru Mas ya. wah, sangat seru Kalau di sekali, Mas. tribun. Nyanyi-nyanyi nggak Mas? Oh enggak, Mas, kan saya masih SD, Mas. Bukan Walah, yang bareng supporter, Mas. sama siapa Yang bareng Masnya ini? keluarga, Mas. Bareng keluarga lah, Mas. Sama siapa Masnya dulu? Sama keluarga lah, Mas. Oh, Ya sama biasa sama keluarga. kakak sama ayah. Kalau pernah nggak Mas lihat pertandingan timnas secara langsung? Oh, kalau itu pernah, Mas. Kebetulan juga di Sidoarjo juga. Dulu pas AFF. Zamannya Evan Dimas pertama kali. Oh, Evan Dimas. Yang juara itu Mas ya? Ya, iya bener, bener banget, Mas. Sama siapa dulu Mas? Saya dulu sama teman-teman rumah saya, Mas. Kebetulan rame-rame. Sampai Ber antri tiket dari pagi, Mas. Waduh, antri tiket dari pagi Mas. Iya, Mas. Perjuangan Mas ya.
perjuangan Iya. menonton timnas Indonesia. Yoi. Kapan lagi, Mas? Terus berarti era Evan Dimas itu tahun berapa mas? 2013, 12, apa berapa mas? Sekitar 2013 lah, Mas. Ya benar 2013. Berarti masnya ini lihat secara langsung timnas itu 2013 mas ya, pertama kalinya. Iya, Mas, benar sekali. Lawan Malaysia, Mas. Oh, Semifinal, saya masih ingat. oh semifinal mas. Seru mas Iya. ya lawan Oh, seru Malaysia. banget, Mas. Ramenya minta ampun, Mas. Masnya lihat sepak bola khususnya tim Indonesia sejak kapan mas? Eh, mungkin saya ikuti Indonesia dari zaman AFF 2010 ya. Zamannya Christian Gonzalez, Irfan Bahdim yang di GBK, Oh, yaitu saya mulai mengikuti timnas, Mas. Alfred Riedel. wes. Ini informasi untuk semuanya. Coach Alfred Riedel sudah meninggal dunia mas ya. Iya, inilah. Mudah-mudahan nikmat diberikan nikmat kubur, sama Amin, Mas. Amin. mudah-mudahan kita juga bisa mengenang jasanya Coach Alfred Riedel. Amin, Kembali amin. ke AFF 2010 mas. Gimana tanggapan masnya AFF 2010 waktu itu? Kan Sangat timnas Indonesia sangat-sangat superior sekali mas ya di fase grup sekali, Mas. AFF 2010. Gimana tanggapannya mas? Kacau. Kalau saya sih dari fase grup benar-benar sangat suka ya, apalagi pas kita bantai Filipina, saya masih ingat 5-0 Salah golnya mas. Christian. Salah, salah Salah masnya ya, Mas ya? mas. Oh, salah ya? Masnya ini ngelawak. Salah ya, Mas ya? Masnya ini ngelawak ya. Jangan ngelawak dong mas. Duh. Masnya ini komedian Kalau sekali. nggak kalau nggak saya kalau nggak salah 5-0 Mas lawan Filipina, Mas. Saya masih Malaysia ingat, Mas. dong mas, Malaysia. Oh iya, Malaysia ya? Oh iya, Filipina berarti satu salah. kosong, Filipina 1-0 Oh iya, mas. itulah. Kuliah Gonzales ya, Mas ya? Iya. Ya, itu berarti saya salah tangkap. Berarti lawan Malaysia pertama kali. Tapi Gimana saya tang? masih heran, Mas. Kenapa? Menang 5-0 di fase grup kok bisa kalah di final itu gimana ya, Mas? Saya masih kecewa, Nah, Mas. iya mas, sebagai supporter melihat tahun 2010 itu gimana mas pandangannya? Sebagai Sebenarnya supporter. ya saya suka-suka, ada rasa suka sama ada rasa kecewanya ya, Mas. Karena kita bisa ngebantai di awal, tapi di final kita justru kayak dipermainkan lah sama Malaysia, Mas. Kayak diopo-opo lah bahasanya panutan saya, Coach Justin. Oh, dia apa-apa. Terus masnya lihat tahun 2010 kan euforia supporter sangat-sangat besar mas ya. Terus masnya melihat euforia supporter waktu itu gimana mas? Sangat Masnya luar ikut-ikutan biasa ya, atau Mas. gimana? Ya, karena saya 2010 itu masih kecil ya, Mas ya. Jadi saya cuma ikut-ikutan kalau kuliah bersuara. Cuman saya dulu pas masa 2010 masih belum tahu ya siapa pemainnya. Paling ngertinya Gonzales sama Irfan Bahdim. Jadi lebih ngertinya itu pas zaman-zaman sekarang. Lebih mendalami squad-squad timnas 2010 kemarin sih, Mas. Gimana mas tanggapannya tentang Irfan Bahtim yang waktu itu kan digadang-gadang menjadi apa ya, Messi-nya Indonesia, atau yang pemain sepak bola tapi wajahnya kayak model gitu. Gimana mas tanggapannya mengenai Irfan Bahtim Ya, waktu itu? sebenarnya Irfan Bahdim ada bakat ya, Mas. Cuman mungkin gara-gara dia ada, mungkin menurut saya ada sedikit star syndrome. Jadi mungkin karirnya nggak sebagus yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Jadi seharusnya Irfan Bahdim bisa lebih dari itu sih, Mas. Bisa bermain di luar negeri lebih lama lagi. Mas ingat nggak jogetannya Irfan Bahtim waktu ngegolin? Oh, masih ingat, Mas. Tapi saya Gimana nggak mau mas? ngeragain ya, Mas. Nggak mau ya, Mas. Terus masnya ini nggak inget AFF 2016 mas, waktu Indonesia final ketemu Thailand? Oh, saya masih ingat itu, Mas. Itu juga menegangkan sekali, Mas. Saya suka sekali. Yang ini mas, momen Abdullah Taluhu. Gimana menurut Nah, pandangan Mas Beta ini mengenai Abdullah Taluhu? kalau kalau saya sebagai supporter, saya berikan dua sisi ya, Mas. Sebagai supporter dan netral lah. Iya. Kalau dari sebagai supporter, saya suka sekali lah aksi provokasi tersebut. Karena emang kita udah merasa dikadalin ya, Mas. Jadi mungkin Dicurangin mas udah, ya.
ya sudah emosi juga, jadi hal tersebut mungkin sebagai peluapan emosi dan kita sebagai supporter mungkin melihatnya bahwa itu adalah aksi hal yang patutnya bisa diberikan lah biar mereka tidak terus mempermainkan kita, tapi sebagai sisi netral mungkin hal tersebut tidak patut untuk dicontoh ya, karena kan di olahraga harus menunjukkan sisi sportivitas ya mas, kalah menang itu udah biasa, udah dari bagian dari sepak bola. Jadi mungkin sebagai pemain nasional yang dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia mungkin bisa mencontohkan perilakunya agar lebih baik lagi lah, agar tidak dicontoh oleh anak-anak kecil kemudian hari gitu mas. Kalau Mas Beta sendiri lebih condong kemana Mas? Ke arah supporter atau ke arah yang lebih netral Mas? Lebih suka yang mana Mas? Kalau Mas Beta sendiri? Kalau saya boleh milih 50-50 nggak mas? Jadi saya Waduh, seimbang lah, jangan saya nggak bisa 50-50 dong Mas. Mas ya kayak ini, kayak ya kuis. Kak. Karena saya itu ya, karena saya mungkin kalau misal saya milih supporter nanti dicap mahasiswa kok pikirannya kayak begini ya. Jadi saya milih yang netral aja lah mas, biar ada Lebih aman pandangan Mas ya, positifnya dikit. lebih aman. Iya mas. Terus waktu ada Asian Games ya Mas ya Iya 2018 benar sekali mas. menunjukkan Luis Milla, gimana tanggapan Mas Beta mengenai Luis Milla yang melatih di Indonesia? Sebenarnya ada satu hal yang saya sayangkan sih mas dari Luis Milla, yaitu eh, durasi melatihnya timnas Indonesia itu kurang lama ya. Karena jangkanya eh, kalau boleh misal saya salah bisa dikoreksi, mungkin 1 tahun atau 1 tahun setengah. Jadi mungkin prosesnya seharusnya bisa lebih lama untuk bisa membentuk timnas yang lebih baik lagi, dan pada saat Asian Games pun bisa kita lihat ya, permainan timnas itu bisa bener-bener kolektif banget, nggak hanya skill adu skill atau balapan lari yang kita lihat dari dulu. Mungkin dari sisi Luis Milla kita udah diajarin passing-passing pendek, possession football yang bener-bener enak banget lah dinikmatin mas. Jadi sebenarnya saya sangat menyayangkan ya, durasi Luis Milla melatih timnas cuman sebentar banget gitu. Gimana pandangan Mas Beta mengenai permasalahan dari Luis Milla yang tentang gajinya terlalu mahal atau kayak gimana? Menurut pandangan supporter menurut pandangan supporter gimana Mas? Kalau menurut saya, yang saya baca dari berita-berita juga, mungkin sebenarnya bukan masalah gaji ya, buktinya kita bisa menggaji Sintayong yang bisa dibilang kurang lebih sama lah gajinya. Karena mungkin menurut saya pada waktu itu PSSI memutuskan untuk menghentikan Luis Milla karena yang pertama mungkin ya alibinya mungkin bisa dikatakan kita gagal di Asian Games dan lain-lain. Terus yang kedua adalah mungkin kalau menurut saya pribadi yang paling benar adalah kita terlalu buru-buru buat mau ngangkat Bima Sakti ya, karena kan penggantinya langsung Bima Sakti. Jadi mungkin timnas terlalu terburu-buru buat ngangkat Bima Sakti yang sebenarnya belum siap untuk menjadi pelatih nasional gitu sih Mas. Berarti menurut supporter terutama Mas Beta ada indikasi ini Mas ya kayak local pride gitu ya, Iya, didahulukan gitu. iya. Walaupun Tapi yang kualitasnya sebenarnya di bawah. ya benar kan. Yang sebenarnya kalau memang ingin timnas maju ya harus harus dibimbing dari bawah lah. Kayak Luis Milla melatih passing-passing pendek yang benar-benar merubah permainan timnas. Itu sih Mas. Mas Beta sendiri kalau sebagai si supporter lebih milih pelatih dari luar negeri atau dari dalam negeri Mas? Kalau saya sebagai orang Indonesia ya pengennya sih pasti orang Indonesia sendiri ya. Apalagi kalau orang Indonesia sendiri yang bisa mengangkat timnas menjadi juara. Tetapi dilihat dari sekarang-sekarang ya, pelatih Indonesia lisensi kadang belum bisa mencukupi standar As- Asia, terus mungkin karena juga pengetahuan tentang sepak bola juga kurang. Jadi menurut saya jika ingin melihat timnas maju sementara ini, yang paling benar adalah dipegang oleh pelatih-pelatih dari negara yang emang sepak bolanya udah maju lah dibanding kita gitu Mas. Menurut Mas Beta sendiri kalau dilihat dari pelatih yang ada di Indonesia terutama pelatih dalam negeri, siapa Mas yang lebih cocok? Yang dulu-dulu kan pernah Rahmat Darmawan, Jakin FT aku yang sebenarnya kalau secara kualitas di Indonesia udah
levelnya level tinggi mas ya, level A tuh. Buktinya di timnas Indonesia juga gagal. Menurut Mas Beta sendiri untuk sekarang siapa mas pelatih yang cocok untuk menangani timnas Indonesia? Kalau dari saya sendiri sih, saya netral ya. Saya sih pengennya timnas Indonesia dilatih oleh Coach Seto Nurdiantoro atau Coach pelatih Oh, dari PSIM mas pelatih ya. dari Indonesia U19 generasinya eh Brilian Aldama gitu-gitu mas, siapa mas? Saya lupa namanya. Fahri Husaini. Ya itu saya setuju lah antara Fahri Husaini atau Coach Seto Nurdiantoro mas. Kalau ini mas, kalau Fahri Husaini kan sudah menyebutkan apa namanya yang melarang untuk melakukan naturalisasi itu mas. Menurut Mas Beta naturalisasi perlu atau enggak sih mas? Eh, Kalau menurut saya sih bisa dilihat dari pandangan dua sudut pandang ya. Yang pertama kalau emang kita sendiri eh, kita sendiri harus harus bisa menerima lah bahwa pemain kita di luar negeri itu rata-rata agak kesulitan dalam bersaing terutama di negara-negara Eropa yang kita benar-benar gencarin pemain buat lari ke sana tapi pada saat di sana pemain kita sendiri pun agak kesusahan ya berkompetisi sama pemain sana. Jadi salah satu cara yang dapat membuat skill pemain bola kita menjadi agak meningkat, terus bisa mencontoh mereka-mereka yang udah berkarir di luar negeri sebelumnya yaitu dengan cara naturalisasi Mas karena dengan adanya pemain naturalisasi pemain kita bisa mencontoh, bisa mendapatkan ilmu yang eh, dapat diterapkan untuk meningkatkan performa mereka di lapangan dan berdampak pada peningkatan performa timnas Mas. Mungkin gitu sih Mas. Iya ya mas, mas. Baik 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 baik. Lanjut mas ke tahun sekarang mas, yang mas baru aja selesai yaitu AFF 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 ini mas dengan pelatih dari Korea Shin Tae-yong. Menurut Mas Beta sendiri gimana permainan Indonesia di babak grup yang dilatih Shin Tae-yong ini mas? Kalau dari saya sih cukup mengejutkan ya Mas, karena jujur saya sejak sejak Luis Milla dinonaktifkan sebagai pelatih timnas, saya jujur saya udah mulai kayak agak ngurangin ngikutin timnas ya. Tapi sejak pengangkatan Sintayong yang punya portofolio sebagai mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia yang bisa ngalahin Jerman, jadi membuat saya tertarik lagi buat ngikutin timnas. Dan sejujurnya kita di AFF 2020 kan sebagai underdog ya, nggak diunggulkan sama sekali. Bahkan saya sendiri pun realistis lah pas pada saat pengumuman pemain 23 nama pemain yang dibawa di AFF tahun 2020, justru saya dari awal udah pesimis bahwa mungkin tim ini nggak akan kemana-mana, mungkin nggak akan lolos juga dari fase grup. Tapi pas lihat permainannya mulai dari awal sampai mungkin titiknya adalah pada saat lawan Malaysia ya Mas. Kita disajikan permainan yang cukup cantik lah dari anak-anak asuh Sintayong yang notabene adalah pemain-pemain muda yang disiapkan untuk turnamen-turnamen berikutnya yang bisa mendongkrak posisi performa timnas ke depannya gitu sih Mas. Gimana Mas Beta sebagai supporter melihat timnas Indonesia menghajar timnas Malaysia dengan skor 4-1 ya Mas ya? Ya, Iya, benar empat sekali satu. Mas. Gimana Mas tanggapannya, puas atau gimana? Yang Wah, boleh dikatakan juga Malaysia kan musuh bebuyutan dari timnas Indonesia Mas. oke, kan kita sama Malaysia kan bisa disebut sebagai derby Nusantara ya Mas ya. Iya iya Jadi iya benar Mas. eh rasanya itu aduh bangga banget lah Mas, puas banget lah Mas. Selain karena kita bisa mengajar Malaysia, yang kedua ini pun nggak patut untuk dicontoh ya dari saya. Saya bisa ya sedikit mengejek lah di akun sosial media Malaysia Mas. Jadi ini jangan dicontoh karena saya saking puasnya melihat Malaysia diobrak-abrik ya Mas, dicapik-capik. Harimau dicapik-capik sama Garuda sampai kapan lagi Mas? Biasanya Garuda yang dicapik-capik oleh gajah gajah Thailand ya, tapi kita bisa mencapik-capik harimau Mas, yang notabene adalah hewan ganas. Tapi harimau pada saat ketemu Garuda, harimaunya ompong Mas. Dan saya sangat senang sekali dengan performa Harimaunya jadi timnas. kucing Mas ya. Iya Mas, aduh kucing oren biasa Mas. Malaysia sepele Mas. Sepele ya Mas ya. Ya sepele Mas. Sepele di tangan Sinteyong. Eh, Kalau di tangan Dimas Sakti nggak tahu lagi ya. Oh, iya 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 Mas ya Mas.
Jadi masnya ini sangat-sangat puas mas ya, sangat-sangat bangga, puas gitu mas ya. Banget, Mas, kacau deh. Terus waktu Indonesia ke final mas lawan Thailand, gimana tanggapannya Mas Beta sendiri sebagai supporter? Kalau saya sih ya lagi-lagi ya saya realistis aja lah Mas ya. Ketemu Thailand ya. Kapan kita terakhir kali menang lawan Thailand juga saya juga nggak tahu gitu Mas. Jadi saking lamanya kita nggak pernah menang lawan Thailand, bahkan di final sebelumnya kita juga kalah dari Thailand. Jadi ya ya saya realistis tapi saya cuman pengen lihat bagaimana tim anak asuh Sintayong ini bisa melawan lah seenggaknya, bisa tetap fight di dua leg meskipun ya di leg pertama kita dihajar, tapi di leg kedua kita bisa lihat bahwa timnas nggak nunjukin bahwa kita udah kalah. Mereka benar-benar nggak melihat hasil leg pertama sebagai acuan untuk bermain di leg kedua, dan mereka di leg kedua bermain lebih fearless lah mas, lebih greget lah, bisa dibilang ngeyel gitu. Ya mas, ya sih emang emang bisa dilihat sih mas ya. Dilihat dari perbedaan leg pertama dan juga leg kedua, secara permainan timnas Indonesia juga beda mas ya. Dari leg Tentu pertama banget mas. langsung digempur habis-habisan dari menit pertama, bahkan belum 1 menit aja udah ada peluang mas dari timnas Thailand ya mas ya. Iya mas, benar banget. Kemudian leg kedua juga timnas Indonesia mengontrol pertandingan sebenarnya, mempunyai kesempatan untuk menang juga ya mas ya. Namun Iya benar banget sayang mas. mungkin Ya, kayaknya dari segi fisik kita kalah mas ya. Dari segi iya, stamina makanya kita langsung kebobolan 2 gol langsung mas ya, dalam iya. waktu kurang dari 10 menit, mungkin 5 menit mungkin Mungkin ya. mungkin karena selain karena fisik, mungkin kita udah minder duluan ya mas ketemu Thailand. Jadi Iya iya mas. konsentrasinya agak goyah lah mas gitu. Tapi Mas Beta sebagai supporter puas nggak melihat permainan timnas Indonesia dari keseluruhan pertandingan di AFF ini Mas? Saya cukup puas lah mas karena melihat aku sendiri yang dari awal meragukan ya, tapi melihat bagaimana pencapaian timnas, kan kita menurunkan pemain-pemain muda yang dikombinasikan oleh sedikit pemain senior yang benar-benar bisa membantu memberikan semangat dan meningkatkan mental para pemain muda, sehingga eh, ini menjadi pondasi buat timnas kedepannya yang buat saya lebih sangat excited kembali untuk mengikuti timnas sejak terakhir dipegang oleh Luis Milla. Jadi saya tetap mendukung Sintayong lah mas, apapun hasilnya. Baik, Mas Beta, terima kasih Mas Beta untuk podcast pada malam ini. Sebagai supporter sendiri Mas Beta, pesan untuk pemain timnas ataupun supporter yang lainnya, gimana Mas Beta? Pesan-pesannya? Mau untuk pemain ya mas, mungkin kalau pemain saya lebih menyarankan memberikan pesan ini ya mas. Eh, Kalau jadi atlet dari muda mungkin lebih ditingkatkan, kurangin main media sosial lah ya mas, fokus menjadi atlet lah buat membanggakan negara gitu. Toh yang bisa membanggakan namanya sendiri kan lewat prestasi bersama negara ya, bahkan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Untuk sport Indonesia mungkin sabar ya, apapun hasilnya kita nikmati prosesnya bersama Sintayong. Kalau misal Sintayong ternyata ada masalah dengan PSSI, kita jangan dukung PSSI-nya, jangan dukung PSSI-nya tapi dukung Sintayong ya. Kita serang PSSI-nya aja. Karena Sintayong udah membuat kita bangga lah di AFF ini. Mungkin itu saja Mas dari saya Mas. Baik, Mas Beta, terima kasih untuk meluangkan waktunya podcast bersama saya di malam hari ini. Terima kasih Mas Beta. Oke, Semoga sama-sama Mas Yandang. malamnya menyenangkan. Oke Mas Yandang. Tetap sehat Mas Beta. Oke, amin Mas Yandang. Makasih Mas Yandang. Sekian dari saya. Saya akhiri, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, jika ada yang pihak-pihak yang disinggung ataupun pihak-pihak tersinggung mohon dimaafkan karena kami tidak sengaja melakukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.